Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kesimpulan atau ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Sebelum kita menerima berkat melalui pelajaran sekolah sahabat kita, saya mengundang Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami membaca dan mempelajari akan firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat, boleh menolong kami sehingga firman ini dapat memberkati kami semua. Terpujilah namamu, ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul sekolah sahabat kita pada hari ini yaitu Yakub tinggal di Mesir. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa mengapa Yakub bahkan bersama dengan anak-anaknya atau saudara-saudara daripada Yusuf hendak tinggal di Mesir. Dan kita tahu bahwa oleh karena di Kanaan timbul kelaparan yang sangat mengerikan, yang sangat besar, sehingga mereka harus tinggalkan akan Kanaan dan mereka harus pergi untuk mencari makanan. Bahkan mereka harus tinggal sementara di Mesir, dan itu juga oleh karena pengaruh daripada Yusuf yang tadinya dijual di istana Potifar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pelajaran sekolah sahabat kita bahwa di mana Tuhan mengirim akan Yusuf di sana untuk menolong akan saudara-saudaranya. Yusuf membawa 5 dari antara saudara-saudaranya itu untuk menghadap kepada Firaun dan menerima daripadanya jaminan akan tanah tersebut sebagai tempat kediaman mereka pada hari-hari mendatang. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentunya rasa terima kasih kepada Perdana Menterinya oleh karena telah mendorong raja untuk menghormati mereka dengan mengangkat mereka kepada jabatan-jabatan penting di tanah Mesir. Tetapi dikatakan bahwa Yusuf yang setia kepada penyembahan kepada Allah berusaha untuk menyelamatkan akan saudara-saudaranya dari godaan-godaan yang akan mereka hadapi di tanah Mesir atau tanah orang kafir itu. Saudara-saudaraku, jadi Yusuf dia tidak mau supaya saudara-saudaranya tergoda oleh karena penyembahan kepada berhala-berhala. Dia tidak mau supaya saudara-saudaranya mengikuti cara penyembahan berhala seperti raja pada saat itu. Oleh sebab itu Yusuf mencoba untuk memberitahukan kepada mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap setia untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran penting bagi kita bahwa saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, kita telah dipilih oleh Allah menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri, supaya di mana saja kita berada, kita dapat menyatakan akan iman kita dan mempertahankan akan kebenaran
yang saudara dan saya miliki, walaupun tentunya banyak kerintangan, tantangan yang saudara dan saya hadapi. Nah, oleh sebab itu Nyonya White mengatakan di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 271, firman Tuhan mengatakan bahwa raja menetapkan mereka di suatu tempat seperti yang ditawarkannya, di tempat yang terbaik dalam negeri itu, supaya mereka juga bisa memelihara akan ternak mereka. Bahkan mereka juga dapat mengawasi akan ternak kambing domba daripada raja itu, yaitu di negeri Gosen. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Firaun juga tidak mendorong para pendatang itu untuk menjadi pengemis, tetapi dia melatih mereka untuk bekerja dan memberikan akan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta atau pekerjaan yang mereka bisa kerjakan. Nah, saudara-saudaraku, diceritakan di dalam Kejadian pasal 47. Bila mana Bapak Ibu ada waktu bisa membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-47, bahwa walaupun Yakub dia lebih rendah daripada jabatan daripada pemimpin akan Mesir pada saat itu, tetapi Tuhan menempatkan akan Yakub untuk memberkati akan raja pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa meskipun Yakub seorang asing yang lebih rendah, dia berdiri di depan pemimpin akan negeri. Dan dikatakan bahwa Yakub memohonkan akan berkat bagi Firaun. Bila mana kita membaca di dalam Keluaran Kejadian pasal 47 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, walaupun kita sebagai orang asing sama seperti Yakub, tetapi dia berada di situ dan dia juga dapat memohonkan akan berkat kepada raja atau kepada Firaun pada saat itu. Saudara-saudaraku, dia orang asing yang rendahan adalah orang yang memberkati Firaun, penguasa Mesir yang perkasa. Kenapa? Kenapa harus demikian? Saudara-saudaraku, tentunya itu adalah rencana Tuhan bagi Firaun untuk memberkati atau mendoakan akan Firaun pada saat itu. Jadi ini adalah konteks keimamatan di mana Yakub memberkati akan Firaun pada saat itu. Mengingat di Mesir kuno Firaun berstatus sebagai imam tertinggi. Ini berarti bahwa secara spiritual atau secara agama bahwa Yakub berdiri lebih tinggi daripada imam tertinggi di Mesir, yaitu Firaun. Bahkan dikatakan bahwa lebih tinggi daripada Firaun sendiri. Walaupun dia adalah seorang yang menumpang bersama dengan anak-anaknya, tetapi dia memiliki akan keimamatan untuk memberkati akan Firaun. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran penting bagi kita bahwa di mana saja kita berada, sama seperti Yakub, dia tinggal di Mesir, dia juga menjadi terang dan menjadi berkat bagi Firaun pada saat itu. Bahkan
Mereka dipercayakan oleh Firaun untuk mengembalakan akan ternak domba daripada Firaun. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani dan bangsa yang kudus, bangsa yang suci, di mana kita telah diasingkan untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menjadi berkat di mana saja saudara dan saya berada. Walaupun Yakub bersama dengan anak-anaknya, mereka adalah pendatang, tetapi mereka juga dapat melayani, mereka juga dapat menjadi berkat bagi Firaun dan di istana Mesir. Biarlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini dapat menolong kita sehingga kita akan menjadi berkat di mana saja kita berada. Karena Tuhan telah tempatkan saudara dan saya untuk menolong dan menjadi saksi bagi banyak orang yang belum mengenal akan kebenaran. Kiranya firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita akan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.